Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Ya, pemirsa, penyakit demam berdarah mulai marak dijumpai di sejumlah daerah. Lalu bagaimana cara kita untuk mencegah penularan sekaligus memutus mata rantai penularan demam berdarah? Kita akan membahasnya bersama dengan dokter spesialis penyakit dalam yang juga merupakan staf divisi tropik infeksi Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI, Dr. Adityo Susilo. Selamat siang, Dr. Adityo. Saat ini penyakit DBD sudah kembali mulai banyak lagi ditemukan. Lalu bagaimana cara untuk mengenali gejala DBD pada seseorang, dok? Baik, terima kasih. Jadi tentu seperti namanya, DBD ini singkatan dari demam berdarah denggi. Jadi dengan nama demam berdarah denggi tentu kita tahu gejala yang paling penting dari DBD ini adalah demam. Dan demamnya ini munculnya mendadak gitu ya. Jadi ibaratnya yang tadinya dia sehat walafiat, baik-baik, tapi tiba-tiba dalam waktu kurang dari 12 jam pasien mengalami demam tinggi yang tiba-tiba. Dan oleh karena demamnya ini mendadak dan tiba-tiba, maka tidak jarang pasien juga mengalami keluhan-keluhan penyerta yang lain begitu, seperti nyeri otot, nyeri kepala, dan tidak jarang pasien juga mengalami mual dan rasa ingin muntah sehingga sulit untuk memiliki asupan makanan dan minuman yang baik begitu. Dan kembali lagi diingatkan, demam ini munculnya mendadak, sehingga oleh karena itu tentu pada saat kasusnya sedang meningkat seperti ini, maka kewaspadaan terhadap keluhan-keluhan ini menjadi penting. Saya kira demikian. Berarti harus mewaspadai jika ada gejala demam yang disertai dengan beberapa gejala lainnya untuk dapat memeriksakan diri ke dokter ya. Dokter, kemudian kalau misalnya kita sudah mengetahui ada anggota keluarga kita yang menderita DBD seperti itu, apa langkah pertama yang harus dilakukan untuk dapat mencegah penularan terjadi, Dr. Adityo? Ya, jadi menyambung dengan penjelasan yang pertama, kewaspadaan adalah kuncinya. Jadi manakala timbul gejala yang tadi sudah disinggung, maka upaya nomor satu yang harus juga dikerjakan adalah segera mendatangi tenaga medis gitu. Paling tidak untuk berkonsultasi dan memeriksakan kesehatan dirinya. Bahwa apakah dari keluhan yang dialami saat itu ada potensi untuk disebabkan oleh karena demam berdarah. Karena salah satu kunci penting di dalam keberhasilan terapi dan tata laksana adalah kewaspadaan dini, sehingga kita dapat membantu dan memberikan terapi optimal sesegera mungkin. Baik, Dr. Adityo, kemudian kalau kita lihat juga fogging dilakukan di beberapa daerah, memangnya dokter, biasanya siapa saja sih kalangan yang rentan tertular DBD ini? Apakah lingkungan ini juga memiliki peran penting dalam proses penularan dari DBD? Ya, jadi ini pertanyaan yang baik sekali ya. Karena kita tahu bahwa penyakit demam berdarah denggi itu disebabkan oleh karena virus denggi. Dan virus ini tidak bisa menular dari satu orang ke orang yang lain tanpa bantuan dari vektor atau hewan pembawa. Dan hewan pembawanya adalah nyamuk Aedes, ya, baik Aedes aegypti maupun albopictus. Oleh karena itu, maka kondisi lingkungan menjadi penting. Kenapa? Karena kondisi lingkungan yang kondusif untuk tumbuh kembangnya nyamuk Aedes ini tentu akan jadi mempermudah proses penularan dari penyakit DBD. Maka tentu menjaga kebersihan lingkungan ini menjadi penting. Dan tentu nyamuk ini bisa menyerang siapapun, jadi artinya ya semua orang yang ada di populasi tersebut, manakala nyamuknya ada, virusnya ada, siapapun barangkali bisa ikut terdampak dari penyakit ini. Baik, dokter, tadi juga Anda di awal sempat mengatakan bahwa untuk gejala dari DBD ini adalah panas seperti itu ya, tapi mungkin nggak dok, kalau misalnya penderita DBD ini juga menderita penyakit lainnya secara bersamaan. Apalagi kan sekarang sedang ada COVID-19 nih. Mungkin tidak sih dok, ada pengaruhnya juga nggak sih? Ya, ini pertanyaan yang sangat baik ya. Maka dengan pertanyaan ini sebetulnya semakin memperkuat atau mengharuskan kita pada saat gejala itu muncul, Anda harus segera bertemu tenaga medis untuk berkonsultasi. Kenapa? Karena memang tidak mudah gitu untuk membedakan demam ini apakah karena demam berdarah atau demam ini misalnya karena COVID begitu. Maka tentu dengan menemui tenaga medis, dilakukan evaluasi dan pemeriksaan yang lebih tepat, saya kira itu bisa semakin mengarahkan diagnosis yang terbaik untuk kasus yang dikeluhkan saat itu. Baik. Ya, dok, kemudian saya juga pernah punya pengalaman saat itu dalam kondisi demam, tapi setelah dicek diduga demam berdarah, tapi ternyata tipes. Nah, berkaitan dengan hal ini, ada nggak sih bedanya antara DBD dan juga tipes? Karena terkadang ini masyarakat enggan untuk membawa ke rumah sakit karena asumsinya ini kena tipes nih, bukan kena DBD. Nah, untuk melihat itu bagaimana perbedaannya, dok? Baik,
Ini juga pertanyaan yang bagus sekali karena ini betul-betul kondisi yang terjadi di lapangan ya. Jadi mungkin saya luruskan, itu bukan tifus tapi tifoid gitu ya. Karena tifus dan tifoid agak berbeda dan barangkali yang lebih banyak dimaksud adalah typhoid fever, jadi demam tifoid. Jadi kalau tadi kita berbicara DBD, demam berdarah Dengue, itu penyebabnya adalah virus Dengue. Sementara kalau typhoid itu penyebabnya bakteri Salmonella, baik Salmonella typhi maupun Paratyphi. Jadi sebetulnya dari penyebabnya saja berbeda. Otomatis dari penyebab yang berbeda, satu virus, satu bakteri, maka tentu keluhannya juga berbeda, meskipun dua-duanya sama-sama demam. Kalau tadi demam berdarah, umumnya pasien akan datang dengan keluhan demam yang tinggi mendadak dalam waktu seketika gitu ya, tiba-tiba. Sementara kalau typhoid, karena dia bakteri, maka umumnya demamnya ini naik perlahan. Jadi mengikuti perkembangan pola seperti anak tangga, di mana dari hari ke hari umumnya demam akan semakin tinggi. Jadi artinya dari pola demam yang khas, umumnya kalau typhoid, demamnya tidak muncul mendadak, naik perlahan, dan seiring waktu makin demam dalam satu minggu pertama. Sementara kalau demam berdarah, oleh karena dia tadi penyebabnya virus Dengue, ciri khasnya adalah demam tinggi yang muncul mendadak. Jadi dalam 12 jam aja yang tadinya pasien dalam kondisi baik sekali, tiba-tiba dia bisa mengalami demam tinggi dan tidak mampu untuk beraktivitas. Jadi ini satu kunci penting barangkali yang mungkin juga harus kita perhatikan. Ya, artinya untuk pengobatannya pun juga berbeda dok ya antara typhoid dan juga DBD. Betul sekali. Betul sekali. Kemudian dok, kalau misalnya kita melihat DBD ini kan tentunya kan menyerang berbagai kalangan. Ada nggak sih dok ini jenis daripada DBD itu sendiri dan juga tingkatan bahayanya? Ya, jadi virus Dengue sebagai penyebab dari DBD itu ternyata ada 4 serotype. Ada DEN 1, DEN 2, DEN 3, DEN 4. Untuk manifestasinya masing-masing serotype kurang lebih mirip. Tapi dengan adanya serotype yang berbeda, kita sudah bisa memprediksi bahwa seseorang itu barangkali bisa terkena infeksi DBD berulang. Dan satu hal yang menjadi kunci penting pada DBD, pada saat seseorang itu terkena infeksi DBD berulang, maka risiko untuk terjadi manifestasi yang lebih berat ternyata lebih tinggi. Jadi ini agak unik nih. Barangkali kalau penyakit lain, kalau sudah pernah kena, terus dia kena lagi, seharusnya lebih ringan. Tapi kalau DBD, kalau dia sudah pernah kena dan dia kena lagi, maka risikonya malah lebih tinggi. Ini disebabkan oleh karena proses perjalanan penyakit yang memang agak khusus pada DBD. Maka oleh karena itu, ya kalau bisa kita jangan kena DBD berulang kali, karena risikonya bisa jadi potensial akan lebih tinggi. Saya kira demikian. Baik, artinya kita perlu memperhatikan bahwa seseorang benar-benar sembuh dulu dari DBD baru bisa beraktivitas seperti biasa. Tapi dok, bagaimana sih indikasi dari pasien yang sudah dinyatakan sembuh DBD dan juga tidak menularkan lagi itu ada tidak ciri-ciri dan juga indikasinya seperti apa? Ya, jadi kalau DBD itu ya karena dia virus ya, jadi sebetulnya tidak ada pengobatan khusus antivirus yang diberikan untuk membunuh virusnya. Karena seiring dengan perjalanan waktu, virus ini akan hilang dengan sendirinya oleh tubuh, di dalam tubuh kita oleh daya tahan tubuh yang dimiliki. Dan untuk diketahui penyakit demam Dengue atau demam berdarah Dengue ini memiliki 3 fase, ada fase demam, ada fase kritis, dan fase penyembuhan. Jadi tentu dengan sendirinya setiap orang pasti akan melewati 3 fase ini. 1-3 hari pertama fase demam, kemudian kurang lebih 3 hari selanjutnya fase kritis, dan setelahnya dia masuk fase penyembuhan. Dan salah satu ciri khas yang kita jadikan patokan pada saat pasien masuk fase penyembuhan adalah pola pergerakan dari trombosit yang sudah mulai meningkat. Maka dari itu kita menjadi lebih harus berhati-hati dan diperlukan pemeriksaan laboratorium untuk bisa memastikan kondisi pasien kita dalam fase mana dan kira-kira apakah memang yang bersangkutan sudah dalam kondisi yang baik dan aman atau belum. Saya kira demikian. Artinya harus memastikan ke rumah sakit agar benar-benar dapat memutus mata rantai dan juga menerapkan perilaku hidup sehat dan juga lingkungan yang baik ya dokter ya. Terima kasih Dr. Aditya Susilo dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam sudah bergabung bersama kami dalam Newsline. Sehat selalu dok.